once a rising star, shining bright in the sky, dreaming big in Italy, reaching for the high. Said no to the call, left the red and white. Now the lights are fading and he's out of sight. Oh, how the tables turn, how the moments fade from the dreams of... Nasib emang nggak ada yang tahu. Dulu, Emil Audero pernah nolak mentah-mentah tawaran naturalisasi dari PSSI buat gabung timnas Indonesia. Katanya sih, masih pengen berjuang masuk tim utama Italia dan fokus di Serie A. Tapi sekarang malah turun kasta ke Serie B bareng Palermo. Emang sih saat ini Emil dirumorkan akan segera dinaturalisasi PSSI, namun entah kapan. Tapi dulu dengan kesombongannya ia pernah tolak Indo. Sementara itu, di sisi lain Patrick Kluivert lagi senyum lebar karena pemain anyar Ole Romeni dan pemain termahal timnas Indonesia Mace Hilgers akhirnya bisa debut buat Garuda di laga panas lawan Australia dan Bahrain. Beberapa tahun lalu, Emil Audero sempat jadi kiper muda berbakat di Italia. Dibesarkan di Akademi Juventus, dia sempat digadang-gadang bakal jadi penerus Gianluigi Buffon. Tapi nasib berkata lain, karirnya nggak secemerlang yang dibayangkan. Dulu PSSI udah gercep buat narik Audero biar gabung timnas Indonesia, tapi dia lebih milih buat tetap bersaing di Eropa. Sekarang, dengan statusnya yang udah nggak di level tertinggi, mungkin dia bakal kepikiran, duh, harusnya dulu gue nerima aja tuh tawaran PSSI, mungkin nggak kena karma gini. Sementara Emil harus ngerasain pahitnya turun kasta, di Indonesia ada cerita bahagia yang bikin Patrick Kluivert full senyum. Yap, Mace Hilgers, bek asal FC Twente yang punya nilai transfer selangit, akhirnya bisa memperkuat timnas Indonesia setelah kena hamstring. Selain Emil, Ole Romeni dan Hilgers sebelumnya sempat tarik ulur soal naturalisasi. Akhirnya sekarang mereka resmi jadi WNI dan siap debut di laga krusial lawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ole dan Mace jelas jadi angin segar. Selain Ole merobek jantung pertahanan lawan, ada Mace buat lini belakang timnas yang butuh tembok kokoh buat nahan gempuran lawan. Nah, dari cerita ini, bisa dibilang PSSI menang telak. Mereka berhasil mendatangkan pemain berkualitas buat perkuat timnas, sementara pemain yang dulu menolak justru mengalami penurunan karier. Emang sih, keputusan buat bela negara itu hak pribadi. Tapi melihat nasib Emil sekarang, kayaknya PSSI bisa sedikit bilang, "We told you so." Dengan tambahan pemain berkualitas kayak Mace Hilgers dan Ole Romeni, peluang Garuda buat mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia makin gede. Sekarang tinggal dukung timnas all out biar bisa terus kasih kejutan. Buat fans timnas, mari fokus ke masa depan. Nolak timnas guys, kocak-kocak. What if you chose a different way? What if you were the Garuda today? Now he's falling. Lebih lanjut, Emil Audero harus menerima kenyataan pahit dengan turun kasta ke Serie B setelah dilepas oleh Como pada bursa transfer Januari 2025. Padahal Audero baru bergabung dengan klub promosi Serie A tersebut di awal musim ini. Como, yang dimiliki oleh investor Indonesia, merekrut penjaga gawang kelahiran Mataram tersebut dari Sampdoria dengan mahar sekitar 6 juta euro. Awalnya, Audero sempat menjadi pilihan utama dengan menggeser Pepe Reina, yang juga direkrut Como pada musim panas lalu. Namun, beberapa kesalahan yang dilakukannya di lapangan membuat posisinya terancam, hingga akhirnya ia harus rela duduk di bangku cadangan. Situasi semakin sulit bagi Audero setelah Como mendatangkan Jan Butes dari Antwerp pada jendela transfer Januari, yang langsung menjadi pilihan utama bagi pelatih Cesc Fabregas. Pada hari terakhir bursa transfer Januari pada Senin 3 Februari 2025, Emil Audero akhirnya resmi meninggalkan Como dan bergabung dengan Palermo di Serie B dengan status pinjaman hingga akhir musim.